Kak Sela. Assalamualaikum. A few moments later. Ya, tunggu sebentar. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Ayo masuk Dek. Ayo Kak, terima kasih. Oke, mungkin karena kita belum saling kenal nih, mungkin alangkah baiknya kita saling kenalan dulu ya. Iya. Oke, kakak dulu mungkin yang nanya kamu ya. Nama kamu siapa? Nama aku Talitha Arisanti, aku Uh-uh. kelas I11 IPA 6. Oh, berarti sekarang lagi SMA? Iya. Oke, mungkin sekarang kakak ya memperkenalkan diri. Nama kakak tuh Kak Sela gitu. Sebelumnya kakak mau tanya nih, Talitha, ini panggilnya siapa nih? Talitha atau gimana? Tal aja. Oh, Tal gitu. Oke, Tal. Oke, kamu bisa manggil aku Kak Sela ya sebelumnya gitu. Nah, aku mau nanya nih Tal. Talitha kan SMA gitu kan ya. Abis itu tahu informasi kakak tuh tahu dari mana sih? Jadi aku punya mbak, Mm-mm. dia sekolah di Unila. Mm-mm. Dia ngambil prodi PGSD. Oke, jadi tahu kakak dari kakak kamu gitu ya. Oke, I see. Mungkin kakak kamu juga yang ngerekomendasiin ke kamu ya untuk Iya. datang ke sini gitu. Oke, sebelumnya kakak ngucapin terima kasih banget ya kakak. Nggak nyangka banget sih, excited banget karena kita kan sebelumnya nggak ada janjian apa ya. Sebelumnya aku juga nggak, maksudnya baru pertama kali ini kita ketemu gitu, kita juga nggak saling kenal. Nah jadinya kamu datang ke sini ke rumah kakak ngucapin terima kasih banyak gitu karena ketersediaan kamu sudah datang ke sini gitu. Oke. Sebelum kita masuk tahap lebih lanjut, Talitha duduknya udah nyaman belum nih? Udah. Oke. Terus Talitha lagi puasa ini? Iya. Oke. Karena puasa mungkin kakak nggak bisa ngasih ini ya, hidangan atau minuman gitu kan. Oke, sebelumnya kakak mau nanya lagi nih. Talitha kan sekarang SMA nih ya, Iya. kelas 11 posisinya. Nah, sebelumnya Talitha pernah ini nggak sih konsultasi atau konseling sama guru BK di sekolah gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah gitu. Kenapa tuh kok belum pernah gitu? Karena ngerasa kayak belum berani cerita gitu. Terus kayak masalahnya ya udah bisa dihadapi sendiri gitu. Oh, oke, I see. Oke, nah jadi Talitha belum tahu ya konseling itu apa? Belum. Oke, mungkin kakak kasih tahu sedikit ya tentang konseling itu Iya. apa. Jadi konseling itu merupakan sebuah bantuan dari kakak, itu namanya konselor, kepada kamu, konseli untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini gitu. Kebetulan kakak juga tuh jurusannya itu bimbingan dan konseling, nah jadinya tuh sangat bersinambungan banget nih gitu untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan kamu gitu. Nah, dari mungkin saat ini ada yang ditanyain kan nih Talitha? Enggak. Cukup ya? Iya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, jadi konseling tadi itu kan proses bantuan. Nah, di dalam proses konseling ini nanti kita ada asas-asasnya nih ya. Asas-asasnya mungkin secara umum ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Talitha nggak perlu takut untuk menceritakan apa saja yang Talitha rasakan gitu. Data-data Talitha boleh share ke kakak gitu. Kakak akan menjaga kerahasiaannya. Terus tuh ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan nanti saat proses konseling berlangsung Talitha tuh terbuka gitu ya. Bisa menceritakan semua hal yang Talitha pikirkan dan Talitha rasakan yang menjadi permasalahan Talitha. Dan yang terakhir ada asas ketersediaan. Nah, asas ketersediaan ini Talitha dengan sukarela datang ke kakak tanpa ada paksaan apapun. Nah, kakak mau nanya nih, Talitha tadi datang ke sini karena disuruh atau benar-benar keinginan Talitha sendiri? Keinginan aku aja. Oh, benar-benar karena dasar keinginan hati kamu gitu ya. Oke.
Nah, dari sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Cukup ya? Oke. Kita bisa langsung mulai sesi konseling pada hari ini? Iya, bisa. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita tetapin dulu nih ya waktunya. Nah, mungkin waktunya kakak batasi sampai 45 sampai 1 jam ke depan gitu untuk menyelesaikan permasalahan Talita. Dikiranya hari ini permasalahan Talita tuh belum selesai, kita bisa lanjut lagi di hari-hari berikutnya. Kita sesuaiin aja nih jadwal Talita, kosongnya ada hari apa aja gitu. Oke, apakah Talita udah siap? Siap. Oke, kita langsung ya melakukan sesi konseling. Talita gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi kalau dari gesturnya kayaknya kurang bersemangat, kurang sehat, kayak lagi ada yang dipikirin gitu, bener gak sih? Iya, benar. Apa nih? Lagi mikirin tentang apa nih? Aku lagi bingung nanti kalau udah ngambil perkuliahan gitu ya. Nanti mau ngambilnya itu jurusan apa gitu. Itu masih kayak harus dipertimbangin lagi gitu sih. Oh, bingung soal itu gitu ya. Nah, Talita kan sekarang kelas 11, berarti udah mulai prepare gitu ya? Iya. Nah, tadi juga kalau nggak salah abis dari mana tuh sebelum dari tempat kakak, abis dari mana? Aku habis dari les tadi. Udah berarti udah mulai nyicil-nyicil materi mau untuk ulangan tuh apa aja untuk ujiannya gitu ya? Iya. Oke. Nah, yang dibingungin itu apa sih Talita kalau dari Talita? Jadi aku lagi bingung ini, orang tua aku itu nyaraninnya jadi guru karena kakak aku ini jadi guru kan. Cuman aku tuh kayak nggak serak aja gitu loh jadi guru ini Kak, karena aku pengen itu kayak farmasi gitu. Oke, kesehatan. Iya. Oke. Sebelumnya udah pernah coba diomongin belum sama orang tua gitu? Udah pernah coba. Tapi responnya gimana orang tua? Terus karena kakak ini kan guru nih, jadi kayak lebih tahu gitu. Jadi kata mamaku katanya ya udah guru aja biar pengalamannya kayak sama gitu. Jadi kan biar ada maksudnya pandangannya gitu loh. Iya, bener-bener. Jadi mungkin orang tua merekomendasikan untuk kamu jadi guru tuh karena kakak kamu kan sudah bakal jadi guru gitu ya. Jadi wawasannya tuh udah luas gitu. Jadi kamu bisa mencontohi dari kakak kamu gitu kan. Karena pengalamannya udah ada gitu kan. Memangnya di keluarga kamu yang di bidang kesehatan gitu udah ada atau belum sih? Belum ada. Oh, jadinya itu ya mungkin faktor orang tua kamu nyaranin kamu untuk jadi guru gitu. Oke. Hal apa yang bikin Talita serak? Maksudnya hal apa yang bikin Talita minat di farmasi itu? Kan ini aku ambil jurusan IPA nih. Aku paling senang itu kalau misalnya ada pelajaran kayak kimia, terus masuk ke lab-lab gitu. Biologi. Aku seneng banget Kak, mas kayak gitu. Kayak identifikasi zat-zat gitu, kayak gitu aku suka. Oh gitu, benar-benar. Berarti memang minat mata pelajaran Talita juga di hal-hal yang selinier sama farmasi gitu ya. Berarti yang kakak bisa simpulin kan ada 2 jurusan yang ada di opsi Talita untuk karir kedepannya gitu ya, untuk kuliah kedepannya. Nah, 2 jurusan ini kan berbeda kan ya. Yang satunya guru itu berkecimpungnya di bidang pendidikan, dan satunya itu farmasi di bidang kesehatan gitu kan. Dari Talita sendiri nih, udah pernah belum sih berpikiran mengenai faktor-faktor positif negatif dari kedua jurusan ini untuk diri Talita tuh seperti apa gitu? Aku udah pernah mikirin. Jadi yang pertama guru dulu. Positif negatifnya itu, kalau menurut aku tuh positifnya itu aku nggak terlalu banyak ngabisin waktu aku di pekerjaan aku ini. Betul. Terus nanti kalau kedepannya, kalau misalnya aku udah punya anak atau apa gitu kan, itu kayak pulangnya lebih awal gitu, maksudnya lebih siang atau sore bisa gitu. Nah terus negatifnya ya itu, aku nggak suka ngajarin orang, apalagi aku ini kadang orangnya nggak sabaran. Aku takutnya itu malah
bikin anak-anak itu gitu, maksudnya yang aku ajar itu malah bukan nambah pintar, malah nanti dia malah benci gitu sama aku gitu. Nah terus yang kedua farmasi, menurut aku ini negatifnya itu yaitu mungkin menghabisin banyak waktu aku di situ. Terus mungkin mama juga mikirnya zat-zat itu berbahaya atau gimana gitu. Nah jadi ya nggak bagus aja buat aku. Terus positifnya mungkin itu gajinya lebih besar. Terus aku juga lebih suka di situ, jadinya ya udah aku lebih enjoy aja gitu kalau di situ ngerjainnya gitu. Oke, kakak paham sih apa yang kamu rasain gitu kan. Apalagi tadi di awal kamu juga udah bilang bahwa kamu tuh kelas 11-nya IPA kan. Terus itu mata kuliahnya juga mata pelajarannya yang disukain juga kayak berbau kimia, terus biologi gitu-gitu kan. IPA banget gitu istilahnya. Suka banget kalau ke lab gitu kan. Iya, nah aku juga kayak sia-sia aja gitu aku ngambil IPA kalau ujung-ujungnya nanti bakal PGSD gitu kan. Iya benar, karena PGSD itu notabene kebanyakan dia ke IPS. Betul, ke soshum, ya IPS. Oke, jadi Talita udah tahu nih ya apa sih namanya faktor-faktornya gitu. Nah, itu kan menurut pandangan Talita gitu ya. Kakak mau tanya, kalau misalnya dari faktor dari dalam diri Talita gitu, bener-bener yakin gimana nih? Mau yang tadi, yang PGSD atau yang farmasi? Aku tetap yakin di farmasi. Farmasi untuk nilai-nilai gitu aman nggak kalau misalnya kemampuan Talita sendiri, kemampuan Talita baik itu intelektualnya Talita itu dirasa memampuni nggak untuk farmasi? Aku udah berusaha sebaik mungkin gitu dari kelas 10 sampai kelas 12 supaya nilainya naik terus gitu. Karena sekolah aku itu bukan yang dari kecil banget gitu ya, maksudnya sedang, lebih naik itu lebih bagus daripada udah naik duluan habis itu turun gitu. Ya, jadi aku berusaha buat dari yang rendah dulu baru yang ke tinggi gitu. Oke, berarti Talita udah mantep banget nih untuk farmasi gitu ya ke depannya. Iya. Nah, mungkin Talita juga di sekolah ngikut kegiatan-kegiatan gitu nggak untuk mendukung ini apa goalsnya Talita, tujuan Talita di kegiatan eskul gitu-gitu, mungkin yang berbau-bau kesehatan gitu ada? Oh, aku di sekolah ikut yang di UKS itu apa namanya ya? PMR ya gitu. Palang Merah Remaja itu. Nah, aku ikut di situ karena kan itu kadang kalau donor darah atau apa gitu aku bisa kayak ikutan gitu. Nah, terus jadi aku bisa tahu. Oke, nah jadi Talita udah menyadari nih ya potensi Talita, bahwa minat Talita juga, terus itu bakat Talita, terus tuh Talita juga udah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau sama minat Talita tuh udah serak di bidang kesehatan. Nah, tinggal Talita Minta restu. betul banget. Nah, kakak mau tanya nih, untuk cara komunikasiin sama orang tua gimana? Udah ada strategi belum? Iya, yang pasti ngomongnya baik-baik. Terus kalau misalnya aku ibu gitu ya, mama aku gitu nggak ngebolehin atau gimana gitu ya, aku coba bujuk terus gitu. Kan masih ada setahun lagi kira-kira aku bakal kuliah. Terus nanti aku juga bakalan nabung juga supaya bisa bantu keuangannya gitu. Oke, bagus banget Talita. Jadi Talita tuh udah ada plan gitu ya, harus ngapain aja gitu, karena benar 1 tahun lagi ya Talita harus bener-bener yakinin orang tua gitu sih. Mungkin kalau dari saran kakak juga, Talita juga tunjukin nih kemampuan Talita di bidang IPA-nya itu harus bener-bener ditonjolin, misalnya dengan kasih tahu ke ayah ibu, ke mama papa kalau nilai-nilai Talita yang IPA ya, yang pastinya itu bagus-bagus semua gitu. Jadi mereka tuh nambah yakin gitu kan bahwa oh, anak saya nih ternyata memang minatnya di sini dan kemampuan intelektualnya juga nyambung banget nih, IPA banget gitu, bagus-bagus nilai IPA-nya. Jadi kan secara nggak langsung orang tua bakal ngedukung Talita secara penuh gitu. Mungkin seperti itu. Oke, dari Talita sendiri ada yang mau diceritain lagi nggak? Enggak, udah cukup.
Oke, jadi udah tergambar ya Iya. hal-hal apa aja yang bakal Talita lakuin gitu. Oke, mungkin dari kakak juga sekian, udah cukup. Mungkin kalau misalnya kamu ada problem lagi gitu, boleh banget hubungin kakak. Oh iya Kak, satu lagi. Untuk ngeyakinin mama papaku, ada nggak sih Kak tes minat bakat, kayak biar aku tuh tahu gitu loh minat bakat aku di mana gitu, segimana gitu. Oke. Ada dong, pasti ada tes minat bakat itu, dan bahkan ada juga namanya tes intelektual, emosional tuh juga ada. Nah, itu mungkin Talita juga bisa nih coba gitu. Jadi biar kalau Talita kan sekarang uh, sesuai dengan kemampuan dan keinginan Talita tuh kan emang benar-benar di bidang kesehatan gitu kan. Iya. Tapi nanti untuk yang benar-benar valid gitu, biar reliable juga gitu, biar benar-benar meyakinkan gitu, Talita juga bisa mengikuti tes itu, tes minat bakat gitu. Jadi biar ketahuan kalau misalnya benar-benar Talita memang berminat sungguh-sungguh pengen masuk ke bidang kesehatan, nanti pasti hasilnya juga tuh nanti di tes minat bakat tuh juga menunjukkan ke arah kesehatan gitu. Nah, terus ada kalau sama kakak bisa nggak Kak tesnya gitu? bisa. Mungkin karena ini waktunya udah hampir 1 jam gitu, mungkin kita sesi berikutnya gitu ya, karena kan Iya. memang kakak juga harus ngeliat juga nilai kamu juga gitu. Jadi ada item-item yang bener-bener kakak lihat juga dari kamu. Kan ini belum ada prepare apa-apa kan gitu. Iya. Kan kamu juga kan pasti bakal mungkin bakal cari tahu sih tes minat bakat tuh kayak gimana gitu kan, gitu. Karena hari ini belum ada prepare apa-apa gitu, mungkin kita bisa melakukan itu di sesi berikutnya gitu ya. Iya. Oke, dari Talita cukup? Oke, mungkin dari kakak sekian itu tadi. Jangan lupa hal-hal yang kita dapat dari hari ini jangan lupa diterapi nanti. Untuk Talita juga semangat terus, masih ada 1 tahun lagi untuk benar-benar bisa menggapai cita-cita Talita. Semoga kakak doakan semoga cita-cita Talita tercapai. Dan jangan lupa untuk selalu yakinin orang tua bahwa itu tuh memang jurusan yang Talita idamkan gitu kan, biar Talita tuh mendapat restu dan dukungan orang tua tuh full gitu. Jadi orang tua juga nggak berat hati kalau misalnya Talita bersikukuh pengen jurusan farmasi gitu. Oke, dari kakak cukup, kakak akhiri ya. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan. Kakak terima kasih banyak nih Talita, kita udah berbagi ilmu, udah sharing gitu. Kakak rasa cukup ya? Iya. Oke. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Sukses selalu Talita. Makasih Kak. Oke. Gimana Kak? Dadah, hati-hati Talita. Iya. Salam untuk kakaknya ya Talita. Iya Kak.